Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita hari-hari ini berada di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini, ya, sebelum kita masuk di kitab pembahasan fikih, kita bicara sedikit tentang bulan Muharram. Ada hal-hal yang disyariatkan dan ada hal-hal yang tidak disyariatkan tapi dilakukan manusia. Yang disyariatkan yang pertama adalah meyakini bahwa bulan ini bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Tidak boleh bagi kita melanggar apa-apa yang dilarang untuk melanggarnya di bulan haram. Yakni berperang, ya, satu sama lain. Ya, asalnya berperangan di bulan haram tidak diperbolehkan. Apalagi perang tersebut dilakukan antar muslim, maka ini lebih berat dosanya. Dan secara umum kemaksiatan di bulan haram, ya, berbeda hitungannya dari segi kuantitas. Bagaimana kalau kita mendekat, taklimnya kita dekat sama kita, ya. Disyariatkan adalah berpuasa di bulan Muharram, tanggal 10-nya. Ini yang paling utamanya. Dan ini di awal Islam, puasa 10 Muharram disebut hari Ashura, itu diwajibkan.
diwajibkan. Dan puasa di bulan ini secara umum ini juga amalan afdal. Rasulullah SAW mengatakan, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Berpuasa yang paling afdal setelah Ramadan adalah berpuasa pada bulan Muharram. Kemudian hal yang adalah sialan karena bulan Safar. Dulu orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam menganggap yang sial itu bulan kedua, Safar. Sementara orang Jawa menganggap bulan pertamanya. Sama saja, tidak benar. Wala nau'a wala ghul, tidak ada kesialan karena bintang dan tidak ada kesialan karena syaitan yang disebut menculik orang, al-ghul, al-ghilan. Ya, ini disebut Rasulullah SAW. Tidak perlu menganggap sial dengan hal-hal tersebut. Ya, maka ini yang tidak benar dari keyakinan manusia di bulan ini. Dan hal yang tidak disyariatkan adalah yang pertama, ya, melakukan amalan-amalan yang tidak ada contohnya. Contohnya apa? Di antara yang dilakukan manusia, adanya kirab budaya dan lain sebagainya, menganggap ini adalah waktunya untuk melakukan itu. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW mengiring ya onta beliau yang biasa dipakai jihad. Kemudian para sahabat memperebutkan kotorannya atau mengusap-usap onta tersebut, tidak pernah. Dan yang kedua yang dilakukan sebagian orang dari kalangan Rafidah, orang-orang yang melakukan berlebih-lebihan kepada Husain radhiyallahu anhu, karena Husain terbunuh di tanggal 10 Muharram, maka mereka meratapi beliau di hari kematiannya, padahal mereka sendiri sebab matinya Husain. Ya, kalau kita lihat sejarah, Husain cucu Nabi SAW, putra Ali, putra dari putri beliau Fatimah, itu sebab syahidnya beliau, meninggalnya beliau karena orang-orang yang mendukung beliau menyurati beliau untuk datang ke Irak. Di sana katanya akan dijadikan pemimpin. Husain belum sampai, mereka sudah berkhianat. Husain belum sampai ke Irak, mereka sudah berkhianat, sampai akhirnya terjadi peperangan yang tidak seimbang antara beliau, keluarga beliau yang cuma berapa orang, dengan pimpinan negara saat itu, ya, Ubaidullah bin Ziyad. Beliau terbunuh. Nah, mereka ini yang mengaku-ngaku sebagai pengikutnya, ya, Syiah ini ngaku pengikut Husain,
Bahkan sebagian dari mereka enggak cuma ngikut, nyembah, berdoanya kepada Husain. Kalau kita makan bismillah, kalau mereka makan ya Husain. Dan ini terjadi dan banyak di mana-mana dari mereka kayak gitu. Ya. Baik, maka apa? Mereka melakukan ratapannya Masya Allah sangat tidak ada contohnya dari melukai diri sendiri, melukai anak-anak dengan sabetan-sabetan pisau dan lain-lain. Ya, sebagian dari mereka ada yang meninggal, sebagian dari mereka hanya luka. Sebagian menangis-nangis, memanggil-manggil, berdoa, kemudian menyebutkan ceritanya dengan versi mereka tentunya, dengan menangis dan yang sangat tidak dicontohkan. Ya, maka kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan ratapan di hari kiamat kalau tidak bertaubat, maka di hari kiamat dia akan diberikan siksaan berupa timah yang meleleh yang diletakkan di wajahnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, ini makna hadis saja. Maka hati-hati dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Kalau mau menikah di bulan ini misalnya baru dapat jodoh, silahkan. Tidak usah takut dengan bulan ini. Kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah di bulan ini, menghormatinya, bukan menganggap ini bulan sial. Ya. Syiah di Indonesia juga banyak, sudah mulai banyak, terutama di Purwokerto ada salah satu ya. Kemudian di Bandung, di Pekalongan itu paling banyak Bangil. Ini markas-markasnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan keluarga kita dari hal-hal yang buruk, termasuk ya di antaranya ikut dari jaringan mereka. Waliyadzubillah. Sekarang kita masuk kepada materi pembahasan tentang apa saja yang tidak diperbolehkan bagi seorang yang haid, wanita haid, dan yang tidak diperbolehkan. Yang pertama yang tidak diperbolehkan adalah sholat. Wanita haid haram melakukan sholat. Sholat apa saja, wajib, sunnah, tak boleh. Ya, seorang wanita ketika haidnya meninggalkan sholat total. Ya, haram melakukan sholat. Kata Rasulullah SAW, ya, ketika datang haidmu kepada seorang wanita, kata beliau, ketika datang waktu haidmu maka tinggalkanlah sholat. Ini lafadznya jelas. Kemudian, apakah seorang wanita yang haid mengganti sholatnya? Misal, seorang wanita haid dari hari Kamis subuh sampai hari Rabu asar, maghribnya sudah sholat, sudah suci. Sholat subuh hari Kamis sampai 5 waktu hari Kamis, 5 waktu Jumat, 5 waktu Sabtu, 5 waktu Ahad, sampai akhirnya di hari Rabu hanya ada berapa? 3 waktu, berarti berapa totalnya? 21 ya, kurang lebih. Apakah diganti apa enggak? Jawabannya tidak. Ya, tidak wajib bagi seorang yang haid dan tidak boleh juga untuk mengganti sholat yang dia tinggalkan ketika haidnya. Ya, ini hukumnya. Jadi memang gugur kewajiban dia. Bukan dia terhalang kemudian tidak sholat karena halangan. Tapi memang gugur kewajibannya dengan haid tersebut. Ya, halangan tersebut bukan menghalangi dari sholat, menghalangi dari kewajibannya juga. Ini adalah hukum bagi seorang wanita yang haid.
tidak boleh sholat dan tidak perlu mengganti sholatnya. Kemudian kita baca sedikit tentang ucapan Imam Nawawi tentang masalah ini. Kata beliau, al-haidu wan nufasa'u fala salata 'alaiha wala qada'a bil ijma'. Kesepakatan para ulama, haid dan nifas, orang yang haid dan orang yang nifas, tidak ada salat baginya dan tidak ada qada. Ya. Tidak ada qada baginya. Taib. Permasalahan berikutnya, bagaimana kalau seorang wanita waktu subuh, waktu zuhur misalnya jam 12:05, ya, sudah masuk waktu zuhur jam 12:05, dia belum sempat sholat, kemudian 12 lebih, misalnya lebih seperempat atau lebih 20, keluar darah haid, datang masa haidnya. Apakah dia wajib mengganti sholat zuhurnya atau tidak? Masuk waktu sholat, belum sempat menunaikan sholat, kemudian apa? Datang haid. Gimana? Apakah dia harus mengganti sholat tadi atau tidak? Jawabannya, kata beliau, ya, beliau menukil ucapan Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa dia tidak diwajibkan mengganti. Orang yang masuk waktu sholat di awal waktu kemudian datang haid, maka dia tidak mengganti, kecuali kalau dia menyepelekan dan menunda-nunda sehingga waktunya hampir habis, baru datang haid, maka dia mengganti setelah nanti suci. Setelah nanti suci. Baik. Ya, ini yang dibawakan dan dikutip oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian kalau sekarang masalah, kalau seorang wanita muncul tanda suci sebelum keluarnya waktu, anggaplah maghrib atau tenggelamnya matahari jam 5.45, ya, 5.30 keluar tanda suci, yakni warna putih yang keluar, sudah bening, misalnya cairan yang keluar dari kemaluannya. Apakah dia harus sholat zuhur dan asar? Ya, karena waktu zuhur menurut sebagian para ulama itu dengan waktu asar saling bergandengan dan saling masuk diantaranya. Terutama kalau jamak. Jamak itu kan menunaikan sholat asar di waktu zuhur atau jamak akhir. Waktu zuhur dilakukan di waktu asar. Gimana? Ya, harus sholat yang mana? Asar saja atau zuhur juga? Ya, tidaklah diwajibkan kepadanya kecuali sholat yang waktunya dia suci di situ. Jadi asar saja. Ya, ini mazhab sebagian para ulama dari kalangan Hanafi dan mazhab Zahiri, dan dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Dalilnya adalah kata Rasulullah SAW, siapa yang mendapati salat
mendapati satu rakaat dari sholat, maka dia telah mendapatkan sholat, mendapatkan waktu sholat. Artinya hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mendapati sedikit dari waktu sholat, misalnya anggap cuma tinggal satu rakaat. Satu rakaat itu ditunaikan kira-kira berapa menit? 1,5 antara ya, mungkin 1,5 menit. Maka dia mendapati waktu sholat tersebut. Jadi wajib baginya menunaikan sholat tadi. Itu saja. Adapun waktu zuhur, dia belum wajib karena masih ada darah. Belum wajib, belum jatuh kepada yang kewajiban. Sudah datang udzur untuknya, masih udzur baginya untuk tidak sholat. Ketika datang asar, juga awalnya dia belum boleh sholat karena masih haid. Kemudian di akhir waktu dia suci. Ketika suci itu berarti dia yang wajib adalah sholat itu, sholat asar itu. Nah, ini tentang sholat. Jadi ringan ya sebenarnya, syariat kita ringan, terutama pada wanita, bahwa mereka tidak boleh sholat. Kalau kita laki-laki mungkin kepikiran enak ya, perempuan nggak sholat, gimana? Hah? Mereka tidak sholat itu kalau pengakuan dari keluarga, mereka mengatakan kita tuh nggak sholat, itu rasanya hatinya gersang, kurang zikir kita, makanya mudah marah dan lain sebagainya. Orang haid, tidak tenang pikirannya, ya mudah kena masalah, itu orang haid. Dan tidak enak ya, bukan kondisi sebagaimana sebagian orang, terutama yang malas, enak kalian tidak sholat. Kita harus sholat terus. Ini orang-orang yang salah berpikirnya, karena perempuan tidak sholat justru merasakan ketidaknyamanan. Ini kekurangan. Tidak sholatnya mereka kekurangan, tapi kekurangan yang Allah tentukan, bukan kekurangan yang dibuat-buat. Maka ini keadaan yang pertama. Dan mereka tidak mengganti sholatnya. Tidak mengganti sholatnya. Lain dengan pendapat dulu ada orang-orang dari kalangan Khawarij yang bertempat di Harura, yang disebut orang-orang Haruriyah, yang mereka berpendapat wanita itu kalau haid harus mengganti sholat. Maka ini berat sekali bagi mereka. Ya, akhirnya mereka, wanita-wanita mereka ketika haid, ketika suci repot. Ya, dia ganti semua sholatnya dirapel di satu waktu. Anggaplah seandainya 6 hari. Itu sudah berapa? 6 kali 5, 30 sholat. Sekali 17, berapa rakaat? Subhanallah. Maka ini diingkari dari mereka. Betapa berlebih-lebihannya mereka di dalam beragama. Allah tentukan untuk tidak diganti, mereka bilang ganti. Baik. Masalah kedua tentang puasa. Bagaimana puasanya seorang yang haid? Hukum dari puasa seorang yang haid itu juga haram. Haram bagi wanita yang haid untuk berpuasa, baik puasa wajibnya atau puasa sunnahnya. Ya, puasa wajibnya ataupun juga puasa sunnahnya. Itu tidak diwajibkan bagi mereka puasa dan tidak boleh mereka berpuasa. Puasa mereka batal. Puasa mereka batal dengan keluarnya darah haid tersebut. Baik. Tentang berikutnya, tentang mengganti puasa. Wanita yang haid, wanita haid, dia harus mengganti puasanya. Yang dia tidak puasa karena haid dan nifasnya. Ya. Yang dia ganti, yang dia tidak puasa karena haid atau nifasnya. Kemudian
Apa dalilnya? Ya, Rasulullah SAW kata Aisyah memerintahkan kepada kita untuk tidak mengganti sholat dan mengganti puasa. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau mengingkari kepada seorang wanita yang bertanya, kenapa kita kalau haid, ini wanita tadi bertanya kepada Aisyah, kenapa kita haid gantinya sholat tapi enggak ganti, kita enggak ganti sholat tapi ganti puasa? Aisyah mengatakan, kamu orang Haruriyah. Bukan, aku cuma bertanya. Kata beliau, memang begitu Rasulullah SAW. Dahulu kami haid, kita diperintahkan mengganti puasa, tidak mengganti sholat. Kemudian ya, ketika seorang wanita pagi hari masih haid, waktu duha misalnya, atau zuhur atau ba'da zuhur, di hari tersebut dia suci, haruskah dia menahan tidak makan sisa hari Ramadannya, sisa hari itu? Orang yang suci di siang hari Ramadan, baik itu pagi, siang ataupun sore, sisa harinya harus dia tidak makan atau boleh dia makan? Jawabannya adalah dia tidak berpuasa, maka dia boleh makan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan berat dalam agama ini. Dan puasa bukan sesuatu yang bisa dibagi-bagi. Kecuali untuk anak-anak, itu pun belum dikatakan mereka sedang berpuasa, tapi sedang latihan puasa. Misalnya anak kecil sedang latihan puasa, baru bisa menahan sampai zuhur, maka tidak dikatakan bahwa mereka berpuasa, dan mereka latihan puasa. Ya, tapi kalau bisa sampai sore, sampai maghrib, sebagaimana puasa kita, mereka berpuasa. Tayyib. Tapi ini khilaf para ulama. Ya, dalilnya adalah bahwa tidak ada dalil yang sharih yang menjelaskan wajibnya menahan makan bagi mereka. Tidak ada dalil yang sharih yang mewajibkan hal tersebut. Yang ada dalil bahwa puasa itu dari sejak jelasnya perbedaan antara malam dan siang, yakni waktu fajar sampai tenggelam matahari. Itu waktu puasa. Ketika siang hari baru masuk, maka dia tidak dikatakan puasa, kecuali di puasa sunnah yang keadaannya berbeda. Keadaannya berbeda ketika seorang tidak sahur baru niat puasa di siang hari. Tidak niat, ya, lain keadaannya. Waktu puasa dari pagi, dari fajar sampai maghrib, bukan dibagi-bagi. Kemudian kalau seorang haid sebelum terbit fajar, baru sucinya sebelum terbit fajar, tinggal sekian menit misalnya, sebelum azan dia keluar tanda suci. Ini permisalannya kalau waktu sahur dia lagi menyiapkan sahur, kemudian keluar tanda suci, maka bagaimana? Hari itu dia wajib puasa. Hari itu dia wajib puasa karena sudah tidak ada uzur baginya. Sudah tidak ada uzur baginya. Kemudian tentang hukum tentang masalah haji dan umrah bagi yang haid dalam masalah haji dan umrah, dan termasuk dalamnya nifas.
Yang pertama, hukum dia berihram. Ihram itu meniatkan di miqat bahwa dia masuk di dalam amalan. Ihram itu kalau dalam sholat ketika takbirnya, mulai ibadahnya. Ya, baik. Bolehkah wanita yang haid dan nifas ihram? Jawabannya boleh. Dan tidak menjadi masalah. Dalilnya apa? Ketika istrinya Abu Bakar, Asma binti Umais radhiyallahu anha, melahirkan putra beliau, dan itu melahirkannya di perjalanan haji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Nama anaknya Muhammad bin Abi Bakar. Lahirnya di miqat Dzul Hulaifah, Bir Ali di sana. Maka beliau bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kondisi saya?" Ya, maka beliau memberitakan untuk tetap ihram, untuk tetap ihram. Dan ihramnya seorang wanita ketika datang haidnya tidak batal. Ya. Misalnya dia, ya, Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berhaji bersama Rasulullah, beliau kedatangan haidnya. Maka apa? Beliau radhiyallahu anha sedih, dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau untuk melakukan semua amalan haji kecuali tawaf. Kecuali tawaf nanti dilakukan ketika suci. Kecuali tawaf dilakukan ketika suci. Maka Aisyah ikut bersama Rasulullah SAW ketika apa? Ketika apa? Tarwiyahnya bersama Rasulullah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah bersama Rasulullah SAW, kemudian mabit di Mina, lempar jumrah. Baru beliau selesai haidnya, dan beliau setelah itu, ya, radhiyallahu anha, tawaf bersama Rasulullah SAW setelah sucinya. Atau tawaf di tempat, saya lupa tentang tawafnya. Apakah beliau tawaf bersama Rasulullah karena sudah suci, ataukah beliau tawaf setelah itu? Yang jelas, ya, beliau radhiyallahu anha haid, dan beliau diperintahkan untuk tetap melanjutkan amalannya. Baik. Tentang tawaf berikutnya, ihram, tawaf. Tawaf di Ka'bah, ya, ini tidak boleh dilakukan bagi seorang yang haid. Tidak boleh dilakukan bagi seorang yang haid. Ya. Kalau dia haid, maka dia tidak boleh melakukannya. Maka dengan dalil tadi, illa an tatufi fil baiti hatta tatuhurina, kecuali engkau wahai Aisyah tidak boleh tawaf di Baitullah kecuali sampai engkau suci. Begitu. Yang tidak sah tawafnya. Solusinya bagaimana? Solusinya kalau seorang wanita haji atau umrah, kemudian dia harus tawaf, maka dia datang ke dokter, meminta resep penghenti darah. Dengan sesuai anjuran dokter, dia boleh minum dengannya obat tersebut. Ketika darah berhenti, dia langsung tawaf. Langsung tawaf. Ini kalau memungkinkan seperti itu. Kalau tidak, dia tunggu sampai waktu sucinya. Ya, waktu sucinya. Lalu bagaimana kalau dia dalam kondisi sekarang di mana jadwal haji terutama itu padat, tidak mudah untuk merubah tiket pesawat, dan harus segera pulang di awal-awal kepulangan haji. Sementara dia masih haid, bagaimana?
Kalau enggak maka dia ditinggal. Ditinggal nanti urusannya panjang, enggak ada mahram dan lain sebagainya. Gimana? Ya, para ulama zaman sekarang dan juga ulama Saudiyin, di antara mereka ketika sudah semua jalan ditempuh, termasuk di antaranya berusaha untuk menunda pepulangan sampai selesai, juga tidak bisa, minum obat juga tidak berpengaruh, maka dia difatwakan oleh mereka ketika sudah semua jalan ditempuh, dia tawaf dengan keadaannya, dengan cara dia menjaga jangan sampai darah menetes di Baitullah dengan memakai kain atau sejenisnya. Ya, dia minum obat, kemudian sesuai petunjuk dokter, kemudian dia berangkat dengan kondisinya, baru dia pulang. Ini yang difatwakan saat ini oleh sebagian, karena sebagian dari mereka tetap bahwa asalnya tawaf bagi wanita haid tidak sah. Ya, maka tidak dia melakukan itu. Kemudian adapun sa'i maka tidak mengapa untuk dilakukan bagi seorang yang haid dan nifas. Baik, tidak mengapa lakukan sa'i bagi yang haid dan nifas, lain dengan tawaf. Adapun berikutnya terakhir tawaf wada'. Tawaf wada' gugur dari yang haid dan nifas. Disebutkan Safiyah radhiyallahu anha tiba-tiba haid ketika mau pulang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, habisatunahi, apakah dia Safiyah ini menahan kita, tidak membuat kita tidak pulang? Ketika mau tawaf wada, Safiyah haid. Safiyah istri Rasulullah SAW haid. Maka Rasulullah bertanya, apakah dia akan menahan kita, membuat kita pulang terlambat karena dia belum tawaf? Maka kata mereka, sesungguhnya dia sudah tawaf kemarin, tinggal tawaf wada'nya, tawaf perpulangannya saja. Maka Rasulullah ya sudah, kita berangkat. Artinya gugur dari beliau tawaf wada'. Gugur dari beliau tawaf wada'. Baik. Ini yang kita baca di malam hari ini, insyaallah taala, tentang baca Quran, tentang zikir, tentang memegang mushaf, dan yang lain tentang haid dan nifas kita baca di pertemuan esok hari di pekan depan insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kemudahan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, ini betul. Setelah wajib ta'afan tadi belum. Setelah Ramadan diwajibkan, puasa Muharram jadi sunnah. Siapa yang melakukan boleh dan itu baik, pahalanya menghapus dosa 1 tahun. Dan siapa yang tidak melakukan dapat. Awal Islam wajib. Awal Islam wajib. Betul, kalau ibu-ibu itu tidak pakaian ihramnya beda dengan kita laki-laki. Pakaian ibu-ibu itu semua yang dia pakai sehari-hari yang menutup aurat. Pakaian ihramnya, makanya ibu-ibu pakai kerudung, pakai jilbab, pakai hijab. Adapun yang bagian kemaluan yang ada haid, ya, dia harus, misalnya udah tidak bisa menunda dan sebagainya, mau tawaf, maka dia pakai lipatan kain tidak apa-apa. Kita saja pakai lipatan kain, misalnya sarung kita pakai kelodongan begini, bukan untuk pakaian. Jaket misalnya kita nggak pakai begini, ya. Kita cuma pakai kelodongan buat seliput.
Yang kita tidak boleh itu ketika umrah, ketika ihram itu pakaian yang berjahit yang kita pakai bagaimana mestinya. Yang ini misalnya baju kita pakai begini. Baik, yang memakai untuk